Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam mata kuliah kewirausahaan khusus untuk kalian yang reguler semester 8 ini. Untuk kewirausahaan itu sistemnya di blok ya. Jadi dalam satu minggu ini untuk kita akan kurang lebih ada 6 kali pertemuan ya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis ya, itu kalau tidak salah sudah dibawakan oleh Pak Willy ya. Kemudian nanti Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, pertemuan 5, 6, dan 7, itu yang membawakan adalah Ibu ya. Baik, pada kesempatan ini saya share dulu ya untuk materi pertemuan 5 ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita akan membicarakan tentang usaha pelayanan kesehatan ya, upaya pelayanan kesehatan kebidanan yang dilihat dari bagaimana Anda mulai melakukan perencanaan usaha hingga Anda bisa melakukan strategi pemasaran ya. Setelah itu membuat sebuah rencana usaha yang tepat ya, rencana usaha yang tepat untuk daerah tertentu serta mewujudkan rencana tersebut dalam sebuah proposal. Jadi hasil akhirnya adalah bagaimana Anda akan membuat satu proposal usaha yang berhubungan dengan kesehatan, terutama bidang kebidanan ya. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan mampu membuat usaha pelayanan kesehatan kebidanan ya, mulai dari perencanaan sampai strategi pemasaran. Kemudian Anda mampu untuk menyusun sebuah rencana usaha yang tepat untuk daerah tertentu serta bisa mewujudkan dalam sebuah proposal. Jadi nanti ada tugas kelompok dan tugas individu untuk mencapai capaian pembelajaran ini. Nah, kita lihat dulu apa itu usaha jasa pelayanan kebidanan ya. Jadi usaha jasa pelayanan kebidanan, jasa kebidanan itu adalah pelayanan atau asuhan yang ditujukan bagi klien. Kalau kita bidan ini kita lebih kepada ibu dan anak ya, mulai dari persiapan kehamilan, ibu hamil ya, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi ya. Ya, yang bagaimana kita bisa menjual jasa itu ya, kita bisa memberikan jasa yang diberikan oleh bidan. Yang jelas bahwa pada saat kita sudah bisa menjual jasa ini, kita sudah selesai mengikuti pendidikan ya dan telah diakui oleh negara. Artinya bahwa jikalau Anda mau membuka suatu usaha yang berhubungan dengan kebidanan, Anda itu sudah secara hukum itu sudah dikatakan legal ya, artinya sudah dikatakan sah secara hukum. Sahnya secara hukum yaitu bahwa Anda sudah menyelesaikan pendidikan kebidanan, Anda sudah mendapatkan STR, Anda sudah mendapatkan SIPB, Anda bisa melakukan pelayanan kebidanan. Nah, Anda sudah bisa menjual jasa Anda di sini. Jasa apa? Jasa pertolongan persalinan, jasa pemeriksaan ibu hamil, jasa pelayanan bayi baru lahir, ya, dan sebagainya. Intinya bahwa selain jasa yang inti yang bisa Anda jual di sini, Anda juga bisa menjual jasa lain ya. Yang jelas Anda harus punya SIM. Misalnya, saya ingin membuka kelas ibu hamil, kelas yoga ibu hamil. Berarti karena yoga ini tidak ada di dalam kurikulum, ya, tidak ada di dalam kurikulum kebidanan. Anda mau menjalankan ini, Anda wajib memiliki SIM, ya, Anda wajib memiliki SIM. SIM ini dari apa? Ya, silahkan Anda mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai standar, ya, pelatihan yang sesuai standar sehingga Anda bisa menjalankan sesuai dengan kompetensi Anda ya. Nah, bidan dalam memperkenalkan usaha jasa pelayanan kebidanannya menggunakan promosi jasa ya. Kita sama, kita menjual jasa, kita menjual layanan yang kita berikan, kita juga harus ada
namanya promosi. Kenapa harus ada promosi ya? Nah, promosi ini untuk mempromosikan apa yang kita jual ya, apa yang kita berikan kepada masyarakat atau klien yang membutuhkan pelayanan atau asuhan ya. Sama seperti yang lain, sama seperti jasa-jasa yang lain, misalnya pedagang makanan ya, pedagang pakaian, semua memerlukan jasa promosi. Begitu juga dengan kita. Jasa promosi ini tujuannya supaya orang itu tahu apa yang kita jual, bagaimana bentuknya, berapa harganya, kapan kita bisa mendapatkan layanan itu, ya itu harus jelas di situ. Nah, pelayanan atau asuhan kebidanan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Artinya bahwa pelayanan kebidanan ini merupakan satu kesatuan ya yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Selama ini pelayanan kebidanan ini bergantung pada sosial masyarakat dan keadaan lingkungan tempat bekerja. Sehingga nanti Anda harus bisa melakukan satu analisis, satu pemikiran secara baik, usaha apa yang bisa saya lakukan pada masyarakat, misalnya masyarakat yang ada di Kota Sorong. Usaha apa sih yang tepat untuk saya lakukan di sini ya? Ini harus sesuai dengan sikap masyarakat. Karena apa? Jangan kita menjual sesuatu yang masyarakat tidak butuhkan ya. Jangan kita menjual sesuatu yang masyarakat tidak butuhkan dan tidak sesuai ya, dan tidak sesuai dengan skop pekerjaan kita. Nah, layanan kebidanan pelayanan atau asuhan kebidanan ya termasuk dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini memiliki karakteristik yang spesifik. Kenapa karakteristik spesifik? Karena pelayanan asuhan kebidanan ini berhubungan langsung dengan individu, berhubungan langsung dengan manusia ya. Karakteristik promosi dalam pelayanan kebidanan artinya bahwa dalam melakukan promosi jasa jual asuhan kebidanan itu harus mencakup 4 aspek ya, 4 aspek, yaitu apa? Pertama sukarela, kemudian secara personal, berpacu dengan waktu dan sensitif ya. Nah, kita lihat sama-sama bersifat sukarela. Sukarela ini artinya bahwa tidak kita bidan Vera tidak memaksakan bahwa semua ibu hamil harus datang melahirkan di klinik bersalin saya, ya tidak. Tapi apa yang kita sudah tawarkan kepada klien, apa yang sudah kita tawarkan kepada ibu hamil, kepada sasaran kita, ya kita berbicara kepada sasaran kebidanan, artinya kepada sesuai dengan aspek hukum yang ada di situ, ya. Nah, apa yang kita tawarkan? Kita sudah menawarkan nih. Praktek mandiri saya tuh seperti ini. Kalau Anda mau bersalin di tempat saya, Anda kalau datang akan saya jemput, kemudian kalau pulang akan saya antar, kemudian ada pasas dan sebagainya yang saya berikan dan sebagainya ya. Tapi klien itu dia mempunyai hak untuk memilih ya apakah dia ingin bersalin di tempat kita sesuai dengan yang tadi kita sudah promosikan, ataukah tidak saya melahirkan di rumah sakit saja. Oh, saya melahirkan di puskesmas saja. Terserah ya, tidak boleh ada pemaksaan di situ. Artinya ini bersifat sukarela dari klien, di mana dia mempunyai hak ya, mempunyai hak untuk menerima atau tidak menerima layanan yang kita infokan atau kita tawarkan ya. Kemudian kontak secara personal. Dalam pelayanan kesehatan, nakes harus melakukan kontak langsung secara personal ya melalui pendekatan sosial budaya. Artinya dalam penawaran menjual sesuatu ya kita harus bisa melakukan kontak langsung dengan kliennya ya, artinya ibu kalau ibu mau bersalin di tempat ini nanti seperti ini ya, biayanya seperti apa ya, kemudian fasilitas apa yang akan didapat itu harus jelas. Jangan sampai nanti ibunya sudah melakukan sudah datang sudah ke tempat kita kemudian loh kemarin kok ibu bidannya bicaranya kalau persalinan normal 1 juta, sekarang kok mau pulang ditawar 2 juta, diambil 2 juta dan sebagainya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan secara langsung pada saat itu ya.
Nah, kemudian pelayanan kesehatan ini harus diberikan segera dengan pertimbangkan keadaan klien. Apa yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan itu kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang dia mau, ya. Jangan sampai ibu datang hanya untuk pemeriksaan ANC, kemudian Anda memaksakan untuk ibunya harus yoga, harus ikut yang lain-lain yang di luar paket. Biasanya kalau kita berjualan tuh kan ada paketnya gitu ya. Harus kita berikan sesuai dengan pertimbangan keadaan klien lah, sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang dia mau, yang kita tawarkan itu yang kita beri ya. Karena ini berhubungan dengan kesehatan reproduksi, makanya ini sangat sensitif ya. Untuk itu, bidan harus menghormati privasi daripada klien. Ingat, ada kita belajar tentang etikolegal ya. Ada hak klien, ada hak bidan, ada kewajiban klien, ada kewajiban bidan. Anda pasti sudah masih mengingat ya tentang materi ini. Jadi, salah satu daripada hak daripada klien yaitu privacy. Kita harus menjaga privasinya ya. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar haknya dia. Artinya haknya dia apa, kewajibannya dia apa ya. Itu harus jelas. Nah, untuk promosi jasa pelayanan kesehatan ada 4 promosi jasa pelayanan dalam kesehatan ya. Pada saat kita menjual sesuatu ya, kita tadi saya sudah katakan bahwa kita harus melakukan promosi ya, menjual. Kita kan mau menjual jasa nih, kita harus mempromosikan. Promosi ini ada di dalamnya yaitu klien atau pelanggan. Klien atau pelanggan ini dia merupakan konsumen. Konsumen adalah orang yang menerima apa yang kita jual ya. Apa yang kita jual itu adalah konsumen. Nah, konsumen ini kedudukannya sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada konsumen, kita percuma menjual sesuatu. Tidak ada orang yang membeli ya. Dari konsumen inilah apa yang kita jual, dia membeli, dia berikan sesuai dengan harga yang ditawarkan ya. Harga yang ditawarkan dan harga itu yang akan menjadi pemasukan kita sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, tipe-tipe pelanggan itu ada pelanggan perantara, ada pelanggan konsumen, ya, kemudian pelanggan internal dan pelanggan prospek. Artinya pelanggan ke depannya itu seperti apa, ya. Kemudian adanya kompetisi. Melalui keberadaan profesi lain akan tercipta iklim kompetisi yang apabila dikelola dengan baik maka akan memotivasi untuk bidan mengevaluasi dan mengembangkan diri. Artinya kompetisi ini adalah saingan, ya, adanya saingan. Saingan di sini, jangan kita menganggap saingan itu sebagai sesuatu musuh kita, ya. Tapi dengan adanya saingan ini diharapkan bisa tercipta iklim kompetisi yang baik, ya, yang baik artinya ini akan memotivasi kita untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan, memberikan sesuatu yang lebih baik. Yang di sana itu dia menjual jasa kebidanan atau menjual jasa kebidanan dengan ada mempunyai satu inovasi khusus ya, mempunyai satu kelebihan khusus. Kenapa saya tidak? Nah, buatlah satu inovasi yang di dalam Anda menjual jasa itu ya. Kemudian adanya jaringan. Jaringan ini diperlukan untuk membantu kelancaran kegiatan pemasaran. Artinya Anda harus punya jaringan. Jaringan Anda bisa bekerja sama dengan klinik lain, bekerja sama dengan pelayanan di rumah sakit, ya, bekerja sama dengan perusahaan, dengan asuransi, dengan BPJS, ya, mungkin atau dengan lain. Artinya Anda harus mengembangkan jaringan. Orang bilang apa ya, mengembangkan jaringan itu semacam memperluas titik-titik ya, memperluas titik dalam usaha ya. Kemudian klinik. Dalam mengelola klinik diperlukan beberapa pertimbangan mencakup kekuatan merek ya, kemudian proses pelayanan, apa yang kita jual, bagaimana harus ada SOP-nya pada saat kita menolong persalinan, misalnya kita harus menggunakan 60 langkah APN ya. Nah,
prosesnya itu seperti apa, sehingga setiap orang yang datang ke kita dia akan mendapatkan pelayanan yang sama. Kemudian kita harus mempunyai satu nilai keunggulan ya. Apa yang kita jual harus ada sesuatu yang kreatif dan inovasi yang lebih sehingga mempunyai nilai yang berbeda dari punya orang lain ya. Kemudian harus ada tarif pelayanan yang jelas ya. Kita kalau punya klinik kita harus punya tarif yang jelas. Tindik telinga 100.000, suntik KB 50.000 ya. Misalnya pasang IUD 250, cabut IUD 200.000 ya, itu harus ada tarif pelayanan ya. Jangan sampai nanti si ibu A datang kita kasih suntik KB 100.000, si ibu B datang karena tadi dia datang naik mobil kita kasih dia 250.000, tidak seperti itu ya. Yang kita jual ini harus sama semua sehingga dibutuhkan tarif layanan yang transparan ya, yang transparan dan bisa dilihat oleh konsumen kita ya. Jadi dia tahu, ibu kalau saya mau suntik KB berapa, oh ibu silakan lihat. Kalau dengan merek obat suntik Depo Prevera sekian, Depo Progestin sekian gitu ya. Nah, 5 komponen dalam pemasaran ya. Untuk memasarkan sesuatu produk, sesuatu jasa, sesuatu yang kita jual, kita akan perlu memasarkan. Memasarkan artinya kita menjual ya, kita menjual agar ini bisa diterima, bisa dilihat, bisa diambil, bisa dibeli oleh konsumen ya. Nah, ada di situ 4P 1C, artinya bahwa harus ada produk apa yang kita jual ya, apa yang kita jual ya. Nah, produk ini ya, kalau bidan kita bisa menjual dalam bentuk jasa ya. Jasa saya mengambil contoh saja yang gampang, jasa pertolongan persalinan ya. Jasa pertolongan persalinan ini harus ada harga yang ditetapkan. Tadi sudah saya katakan bahwa harga yang ditetapkan ini harus sama untuk semua orang ya. Nah, perbedaan harga misalnya ibu A tolong persalinan normal 2.500.000, ibu B bisa 3 juta. Kenapa? Karena ada beberapa item layanan yang mungkin berbeda. Mungkin di ibu B dia membutuhkan hacking yang lebih banyak ya, tapi di ibu A-nya tidak dan sebagainya ya. Kemudian yang jasa yang kita jual ini harus punya tempat ya. Kita tidak bisa menolong orang persalinan di jalan-jalan. Kita harus punya satu tempat. Kita punya satu tempat, kita punya satu klinik ya untuk kita melakukan layanan itu ya, tempat mendistribusikan, tempat melakukan pelayanan. Kemudian kita harus bisa melakukan promosi. Promosi ini untuk memberikan kesadaran kepada konsumen tentang kebutuhannya. Kita membantu klien, apa sih yang dia butuhkan, layanan apa sih yang dia mau dari kita ya, itu kita bisa melakukan dengan promosi ya. Kemudian konsumer adalah pembeli atau penerima jasa yang berupa individu. Artinya walaupun kita sudah punya apa yang kita jual, sudah punya harga, sudah punya tempat, sudah lakukan promosi, kalau tidak ada konsumen ini untuk apa? Siapa yang mau memakai jasa kita ya? Jadi dalam pemasaran ini harus ada 4P 1C ya. Nah, usaha pelayanan kesehatan kebidanan dilihat dari perencanaan usaha hingga strategi pemasaran. Kita akan membahas bagaimana sih kita membuat satu usaha pelayanan kebidanan ya, yang mulai dari perencanaan sampai dengan strategi pemasaran ya. Dalam langkah-langkah menyusun perencanaan usaha. Jadi, dalam membuat suatu usaha, kita harus menganalisis pasar ya. Pasar kita dulu. Kita ini mau memberikan layanan ini kepada siapa ya, kepada siapa. Kemudian apa yang mereka butuhkan, konsumen kita ini membutuhkan apa ya, saat ini dia membutuhkan layanan seperti apa ya, apakah layanan yang mau kita tawarkan ini benar-benar dibutuhkan oleh konsumen kita ya. Kemudian apakah memang sudah ada pesaing, sudah ada orang yang sebelumnya menjual apa yang mau kita jual, itu kita harus tahu di situ ya. Kita harus tahu dulu. Misalnya saya ingin membuat klinik ini ya, membuat kelas senam ibu hamil misalnya ya. Saya membuat sanggar senam
yoga khusus ibu hamil ya. Kita harus menganalisis pasar dulu. Apakah konsumen kita, ibu-ibu hamil, karena ibu hamil ada sasaran kita, apakah mereka membutuhkan saat ini ya? Apakah di Kota Sorong ini mereka memang membutuhkan? Kalau mereka membutuhkan, seberapa banyak mereka membutuhkan? Kemudian yang membutuhkan ini kelas ekonominya bagaimana? Menengah ke bawah kah, menengah ke atas kah? Ya. Kemudian kita lihat apakah sudah ada orang yang membuka ini. Ini kan harus kita lihat dulu. Kita harus melihat dulu, menganalisis pasar itu dulu ya. Nah, setelah kita sudah menganalisis pasar sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian kita membuat tujuan usaha. Nah, tujuan usaha ini apa yang mau kita lakukan? Usaha apa yang mau kita lakukan sesuai dengan hasil yang tadi sudah kita analisis ya, bahwa oh ya ternyata memang ibu-ibu hamil membutuhkan satu sanggar senam khusus yoga ibu hamil. Nah, silakan Anda membuat tujuan usaha ya. Saya akan membuat usaha ya untuk membuat yoga ya. Kemudian memilih usaha yang akan dijalankan. Misalnya kita banyak sekali, tujuan usaha kita banyak sekali. A, B, C, D, E, F, G, kita harus memilih fokusnya kita tuh yang mana ya. Fokusnya kita yang mana disesuaikan dengan modal Anda ya. Harus kita sesuaikan. Jangan usaha yang mau kita jalankan modalnya lebih besar daripada punya uang kita ya. Artinya dia membutuhkan modal yang lebih besar, sedangkan kita mungkin uangnya cuma 100 juta, tetapi usaha yang kita mau menjalankan ini karena menggunakan alat yang banyak, kemudian menggunakan harus membayar trainer, membayar instruktur, ya, sehingga kita harus dibutuhkan dana awal misalnya 150 juta. Nah, 50 jutanya ini Anda harus berpikir juga dari mana saya mendapatkannya. Ya, saya satu hal yang saya ingin tekankan kepada kalian semua, janganlah Anda membuka suatu usaha itu dengan berhutang ya. Dengan berhutang, menggadaikan rumah, sertifikat sertifikat tanah ya. Saya rasa jangan sampai segitunya ya. Kenapa? Karena usaha yang kita rintis dari awal ini kita belum tahu ke depannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, lancar atau tidak ya. Jangan sampai hanya usaha yang kita lakukan tidak jalan, kemudian rumah yang kita tinggali juga akan disita oleh bank ya, tambah pusing. Anda bukan mendapatkan keuntungan malah tambah ini ya, tambah stres. Jadi misalnya modal kita 100 juta, dari tadi kan kita sudah menganalisis pasar nih, oh ada usaha yang bisa saya masuk di sini adalah peluang pasarnya, ada kita bisa membuat klinik bersalin, kita bisa membuat yoga, kelas yoga, kita bisa membuat mungkin baby spa ya. Nah, Anda menghitung modal, oh kalau saya kayaknya kalau yoga terlalu besar, mungkin saya buka dulu di baby spa ya. Dengan modal saya ini saya rasa cukup. Nah, gunakanlah usaha yang mau Anda lakukan itu sesuai dengan modal Anda ya. Kemudian bagaimana Anda merencanakan pemasaran? Kalau sudah ada modal, sudah memperhitungkan modal dan lain-lain, silakan Anda merencanakan pemasaran. Bagaimana saya memasarkan? Strategi pemasarannya saya nanti seperti apa? Saya mempromosikannya secara langsung atau tidak langsung ya. Kemudian siapa nanti yang akan melakukan dan sebagainya ya. Bagaimana kita menjual apa yang kita punya tadi ya. Nah, ini untuk menganalisis pasar ya. Jadi pasar itu analisa pasar adalah suatu kegiatan menganalisis atau menyelenggarakan berbagai masalah tentang keadaan pasar. Tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana kita melihat peluang, kita melihat usaha, melihat kompetisi, pesaing dan sebagainya. Nah, kemudian manfaat apa sih? Kenapa sih kita harus melakukan analisis pasar? Ya karena dengan menganalisis pasar kita akan mendapatkan konsumen. Sasaran kita nanti kita akan menjual kepada ibu hamil ya. Kemudian kita melihat pesaing kita. Oh, pesaing kita ternyata sudah ada bidan, misalnya bidan Ratna sudah melakukan sudah membuka baby spa juga. Nah, apa ini yang harus kita bikin lebih dari baby spa kita ini yang sehingga ada mempunyai nilai jual, mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan yang
lain. Saya memberikan contoh dulu yang supaya Anda gampang ya. Misalnya sekarang kan lagi marak-maraknya orang menjual cendol ya, cendol. Padahal cendol itu dasarnya sama, bahwa ada cendolnya, ada santannya atau susunya, ada gula merahnya ya. Nah, apa sih yang membedakan cendolnya? Pertama adalah namanya, ada cendolo, ada cendol sultan, ada cendol viral ya. Itu yang membedakan dulu. Sehingga ini bisa menjadi satu persaingan. Orang penasaran dulu dari namanya, ada cendol viral, apa nih yang membuat dia viral ya? Ada cendol sultan, apa nih yang kok ada sultannya ya? Nah, dari nama orang akan ingin mencoba ya. Kemudian dari bentuk ya, dari bentuk, oh ternyata kalau di cendol viral cupnya modelnya seperti ini ya. Oh kalau di cendolo mungkin oh seperti ini dari bentuk kemasan ya. Kemudian nah, orang masuk lagi kepada rasanya. Oh, ternyata rasanya itu ada perbedaan rasa ya. Misalnya oh kalau yang ini dia memakai topping, misalnya memakai ketan hitam. Kalau yang cendol yang ini dia memakai keju, ada nangka dan sebagainya. Nah, ini artinya bahwa jasa kebidanan yang Anda jual juga harus seperti itu. Ada perbedaannya dengan yang lain ya. Sehingga Anda bisa memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan analisis pasar ini Anda bisa mengambilnya ya. Nah, Anda juga harus mempunyai rencana jangka panjang. Tahap 1, saya hanya akan membuka misalnya pemeriksaan ANC dulu, karena saya tidak ada modal, kemudian tempat saya terlalu kecil, saya melakukan pemeriksaan ANC dulu. Nanti di tahap kedua, baru saya membuka klinik bersalin, saya bisa menolong persalinan. Nanti yang ketiga, oh saya sudah bisa nih pelayanan ibu nifas, ya. Nah, dan seperti itu. Artinya kita harus mempunyai jangka panjang ke depan. Jadi usaha kita itu tidak hanya stagnan di situ saja ya. Kemudian menjadi tren bisnis ya, tren bisnis sesuai, kita harus menyesuaikan dengan kemajuan apa yang dibutuhkan ya. Ini pentingnya Anda mempelajari evidence base, apa sih evidence baru yang ada di kebidanan ya, dan ini bisa menjadi suatu trik untuk Anda mengikuti apa yang ada di pasar ya. Kemudian mendapatkan keuntungan dengan cepat. Ya, namanya usaha itu harus salah satunya kita bagaimana mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan kita bisa memutarnya sehingga usaha kita akan tetap bertahan ya. Dalam membuat tujuan usaha ya. Kemudian yang kedua adalah membuat tujuan usaha. Pertama, Anda kenali dulu bisnis ya. Apa bisnis yang mau saya lakukan? Oh, saya mau melakukan kelas senam yoga ibu hamil ya. Arahnya kemana senam yoga ini? Target bisnisnya Anda seperti apa? Itu Anda harus dapat merincikannya dengan jelas ya. Target bisnisnya kita seperti apa? Kepada siapa saya jual ya? Kira-kira kalau saya jual ini kepada ibu-ibu yang ada di kampung Mariat misalnya di Samaria, cocok tidak ya? Target itu harus dipikirkan semua ya. Jangan sampai kita menjual sesuatu padahal yang kita jual ini sebenarnya bagus ya, sangat bagus, tapi karena arahnya kita ya, tujuannya kita ini tidak pas, tidak jelas, sehingga akhirnya konsumen tidak ada yang menginginkan apa yang kita jual itu ya. Kemudian memilih usaha yang akan dijalankan. Artinya bahwa jika kita sudah memilih usaha yang akan kita jalankan ya, kita begini, saya memilih usaha, kita berbicara tentang skopnya kita saat ini berbicara tentang usaha yang berhubungan dengan kebidanan ya. Usaha yang berhubungan dengan dunia kebidanan, kesehatan kebidanan ya. Nah, usaha yang kita lakukan ini harus sesuai dengan minat ya, minat kita. Kita lebih senang kemana? Saya lebih misalnya, kita lebih senang mungkin ke anak-anak ya, atau saya lebih suka ke ibu-ibu hamil, atau saya lebih suka ke remaja putri misalnya ya. Pilih jenis yang Anda minati, harus sesuai kita minat sehingga kita mencintai usaha itu ya. Kemudian silakan Anda membuat daftar bidang yang Anda
pilih ya. Banyak sekali yang kita mau A, B, C, D ya, tapi Anda harus mempelajari bahwa kalau saya membuka satu klinik, saya harus tahu bagaimana kita pelajari dulu bagaimana kita melakukannya, apakah saya pantas melakukannya ya, syarat-syarat apa yang harus saya penuhi ya, secara administrasinya bagaimana, bagaimana nanti kalau misalnya kita melakukan pertolongan persalinan kemudian ada terjadi kegawat daruratan, kepada siapa saya harus merujuk, bagaimana cara merujuknya, ini kita harus sesuaikan ya. Kemudian menyesuaikan dengan modal yang Anda miliki, tadi sudah ya. Kemudian tentukan lokasi yang tepat ya. Tadi kalau kita menjual sesuatu yang misalnya kelas yoga mungkin tidak cocok lah kalau kita menjualnya di ibu-ibu yang berada di daerah pedesaan ya. Mungkin itu lebih kepada ibu-ibu dengan menengah ke atas, sehingga lebih ke daerah perkotaan ya. Kemudian cari tahu produk yang kita jual ini ibu hamil mau tidak? Kalau saya buka kelas yoga ibu hamil mau tidak? Oh, kalau saya buka baby spa, kira-kira ibu-ibu yang mempunyai bayi ini mau tidak? Seperti itu ya, kita harus tahu. Nah, kemudian kita harus memiliki niat dan fokus, artinya kemauan dan fokus dalam bekerja. Jangan sampai hanya baru buka sebulan 2 bulan sepi, tidak ada yang datang, langsung kita sudah mulai patah semangat. Namanya usaha ya, usaha di mana-mana itu mulai dari yang susahnya dulu, dari yang orang harus mengenal kita dulu, nanti satu orang datang, kita memberikan layanan yang baik dari mulut ke mulut ya, promosi dari mulut ke mulut, akhirnya lama-lama akan banyak ya. Kemudian action ya, jadi jangan sampai kita sudah memilah semua tapi kita tidak action, kita tidak langsung melakukan ya. Kemudian menghitung modal. Nah, menghitung modal ini sesuai dengan apa yang mau kita jalankan. Usaha apa yang mau kita jalankan? Modalnya berapa? Oh, modalnya kita memerlukan meja ginekolog, kita mungkin memerlukan membeli USG, membutuhkan partu set, ya, dan lain-lain. Sehingga kita membutuhkan modal 150 juta misalnya. Kemudian perkiraan pengeluaran produksi, ya, ini harus modalnya kita berapa, untuk produksi ini kita memerlukan uang berapa, ya. Kemudian dari yang kita keluarkan, misalnya kalau satu ibu bersalin, kita mengeluarkan obat-obatan dan sebagainya, misalnya 200.000, berapa dari 200 ini kita harus mendapatkan laba, ya, mendapatkan keuntungan. Itu harus dihitung juga jasa bidan yang di situ, ya. Kalau kita membuka klinik kan tidak mungkin kita sendiri, ya. Pasti kita memerlukan bidan lain, tenaga bidan lain yang untuk membantu di situ. Kita harus pikirkan berapa gajinya, ya. Itu. Kemudian kita harus menghitung BEP ya. BEP itu artinya kita menghitung dalam berapa tahun perusahaan ini bisa menghasilkan keuntungan. Dari ternyata dari 150 juta ini saya harus bekerja selama 2 tahun baru saya bisa kembali modal. Seperti itu ya. Nah, merencanakan pemasaran. Jadi bentuk dari manajemen mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran sehingga marketing plan atau rencana pemasaran kita ini sistematis ya, sehingga apa yang kita produk apa yang kita punya, jasa apa yang kita punya itu bisa masuk sampai ke diterima oleh konsumen ya. Nah, dalam langkah menyusun perencanaan pemasaran yaitu pertama melakukan analisis situasi tadi sudah ya. Kemudian kita menetapkan tujuan dan sasaran serta menyusun strategi dan program. Seperti apa nanti kita program pemasarannya? Apakah kita menggunakan leaflet, menggunakan TV ya, menggunakan radio atau secara langsung. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa Anda setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda harus bisa menyusun, ya tadi sudah saya sampaikan bagaimana sih kita membuat suatu jasa pelayanan kebidanan ya, mulai dari perencanaan sampai dengan bagaimana Anda bisa memasarkan ya. Intinya bahwa usaha yang mau kita jalani ini harus dari ide yang bagus ya. Ide bisnis yang bagus. Ide yang bagus ini sangat berperan penting ya, sangat berperan penting sekali di dalam kita keberhasilan usaha kita ya. Jadi ide usahanya harus benar-benar tepat. Tepatnya artinya tepat sasaran, tepat produk yang dijual, tepat strategi pemasarannya dan lain-lain ya. Nah, Anda juga harus bisa menyusun proposal usaha ya.
Untuk sistematika penyusunan proposal usaha sebenarnya sama sih dengan yang lain-lain. Ada pendahuluan, ada profil perusahaan, ada produk perusahaan, ada laporan keuangan, serta penutup dari proposal perusahaan ya. Pendahuluan ya, di pendahuluan itu Anda menuliskan dulu apa sih latar belakang atau kenapa saya harus membuka usaha ini ya. Mengapa saya membuka atau saya memilih usaha baby spa ya, misalnya saya membuka usaha baby spa. Kenapa sih harus membuka usaha baby spa? Ya Anda tuliskan di situ bahwa melihat dari kondisi masyarakat Kota Sorong yang saat ini ingin ya atau berdasarkan hasil survei pada 100 ibu hamil, ternyata ibu hamil ini mereka ingin nanti kalau anaknya lahir, mereka ingin sekali anaknya itu dilakukan baby spa mungkin ya, sehingga hal ini menjadi peluang Anda, tulis di situ ya. Kemudian visi dan misi dari usaha Anda. Visi Anda itu apa? Misalnya menghasilkan bayi dengan kualitas yang baik, apa misinya apa ya. Kemudian tujuan usaha Anda apa? Tujuan usaha dari baby spa ini apa? Ya, itu diuraikan di dalam pendahuluan ya. Kemudian deskripsikan mengenai usaha yang sedang atau akan Anda lakukan. Karena ini merupakan proposal, jadi berarti apa yang akan Anda lakukan ya. Gambarkan sedikit bahwa baby spa itu seperti apa, bagaimana melakukannya, apakah Anda melakukannya sendiri? Kalau sendiri berarti Anda sudah mempunyai sertifikat ya, itu Anda lakukan di situ. Nah, kemudian yang kedua, bab 2-nya yaitu Anda harus masukkan di situ profil perusahaan ya. Profil perusahaan ini termasuk di dalamnya jenis usaha. Jadi jenis usaha yang Anda buat ini jenis usaha apa ya? Jelaskan secara singkat, yang jelas menarik ya. Jenis usaha ini harus menarik, simple dan mudah diingat ya. Kemudian di mana Anda akan melakukan, di mana tempatnya ya, tempat baby spa ini di mana? Oh, lokasinya di Jalan Basuki Rahmat kilometer 11,5 ya, bertepatan di ini ruko nomor berapa, itu harus jelas di situ. Nah, kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada ketua klinik ya, ketua klinik baby spa, kemudian mungkin ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada pekerja di bawahnya, penanggung jawab klinik dan sebagainya, itu harus jelas. Jangan kita menggunakan manajemen tukang bakso ya. Tukang bakso itu dia pergi ke pasar sendiri, dia beli daging sendiri, dia giling daging, dia bikin pentol-pentol bakso sendiri ya, dia siapkan piring, mangkok semua, motornya sendiri ya, gerobaknya sendiri, kemudian dia jual sendiri, dia cuci piring sendiri, uangnya dia pakai sendiri ya. Tidak seperti itu ya, tapi mari kita belajar bagaimana kita membentuk struktur organisasi daripada profil perusahaan kita ya. Kemudian bab 3-nya yaitu tentang produk perusahaan. Apa sih kelebihan produk Anda ya? Yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau Anda mau menjual baby spa, dari baby spa ini jangan baby spa saja. Apa sih kelebihannya yang melebihkan Anda, yang menjadi warna, yang menjadi beda antara produk yang baby spa Anda dengan baby spa-nya Ibu Vera ya. Nah, kemudian bagaimana Anda membuat produk itu? Membuat ini mulai dari tahap persiapan, apa yang disiapkan, alat dan bahan apa yang dipakai ya, berapa lama Anda melakukan, seperti apa tekniknya harus ada di sini. Kemudian target pemasaran yang dapat menghasilkan keuntungan. Target pemasaran Anda ini siapa? Oh, untuk bayi-bayi usia 0 sampai sekian bulan atau 6 sampai sekian bulan ya. Itu harus jelas. Nah, kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus jelas ya, harus jelas. Jangan sampai Anda nanti akhirnya tidak, kok saya punya usaha tidak maju-maju, ternyata memang Anda punya kesalahan dalam laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ini kalau kita misalnya punya klinik ya, tiap hari itu harus kita menghitung ya, menghitung pemasukan, menghitung pengeluaran.
namanya pengeluaran artinya ada yang kita bahan-bahan yang kita beli ya, yang kita keluarkan, kemudian yang kita keluarkan misalnya satu hari 100.000, kemudian yang kita dapatkan adalah 200.000, berarti kan modal keuntungan kita 100.000 ya. Kemudian artinya modal awal kita, kemudian biaya apa yang kita belikan ya, keuntungan akhir kita artinya yang tadi 100.000 kita sudah mendapat keuntungan. Oh, 100.000 ini kalau dikali dengan 30 hari berarti kan kita sudah bisa mendapatkan sekitar 3 jutaan ya. Gitu. Kemudian bab terakhirnya yaitu penutup proposal usaha. Pada bagian ini Anda harus menggunakan kata-kata yang sopan dan sangat meyakinkan ya. Dengan begitu orang yang membaca proposal usaha Anda ini dia akan tertarik dan nanti dia akan ingin mencoba. Saya ingin untuk mencoba kegiatan ini ya, untuk mencoba apa yang dijual sesuai dengan proposal ini ya. Nah, di penutup ini juga kita bisa menuliskan biodata pemilik ya. Kalau kita pemilik daripada usaha itu, lampirkan biodata kita, sertifikat-sertifikat kita yang kita sudah ikuti harus dilampirkan di situ. Kemudian kalau ada surat perjanjian kerjasama, MOU dan lain-lain juga harus kita lampirkan. Oke, saya rasa apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami ya. Kita akan Anda kenapa saya harus merekam dulu baru Anda melihatnya? Karena kalau saya menjelaskan secara langsung di Zoom, takutnya pada saat saya menjelaskan, kemudian signalnya tidak baik, Anda terkeluar, suara saya terputus-putus, Anda tidak bisa mendengarkan dengan seksama. Kalau saya merekamnya, berarti kapanpun Anda bisa melihatnya kembali. Oh, saya belum mengerti di bagian pemasaran. Silakan diputar kembali video ini ya. Tugas Anda Anda melihat video ini, kemudian Anda wajib hukumnya untuk menulis di kolom komentar di YouTube saya dengan nama, misalnya Vera Strep hadir ya, nama Strep hadir. Kalau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda tanyakan di situ. Saya ingin menanyakan tentang apa ya. Tapi kalau Anda sudah paham, tulis saja nama Strep hadir, Strep paham ya. Nah, nanti yang ada pertanyaan-pertanyaannya ini, Ibu akan jadikan satu dan kita akan membahas pada saat pertemuan secara tatap maya atau Zoom ya. Tugas individu Anda membuat resitasi dengan menulis tangan secara rapi ya. Resitasi namanya resitasi berarti kan Anda merangkum apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Vera ya. Resitasi ini tidak usah terlalu panjang. Intinya apa yang bisa Anda pahami sesuai dengan kata-kata Anda tulis. Kenapa harus tulis tangan? Ya, saya tidak yakin kalau Anda membaca atau mendengarkan terus apa yang saya berikan. Dengan menulis tangan ya, sambil menulis Anda akan mengulang kata-kata dan itu secara tidak langsung merupakan satu metode pembelajaran ya. Kemudian ini adalah tugas individu. Nanti tugas individu ini Anda masukkan di Google Classroom ya dengan kode yang sudah ada sama antara tugas individu dan tugas kelompok ini ya. Sama, ini adalah kodenya. Anda masukkan di forum diskusi kelas, forum kelas ya. Nah, untuk tugas kelompok ini Anda kan sudah dibagi dalam 5 kelompok ya, mulai dari pertemuan pertama dengan Pak Willy itu kan sudah di dalam RPS sudah saya katakan bahwa 5 kelompok ini menyusun proposal usaha di bidang kesehatan khususnya kebidanan ya. Kelompok ini saya harap untuk tidak berubah. Artinya kelompok dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 adalah kelompok sama dengan orang-orang yang sama per kelompoknya ya. Silakan Anda menyusun proposal usaha ya, proposal usaha di bidang kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis daripada Papua ya, Papua Barat ini. Kondisi geografis, masyarakatnya, adat budayanya ya, itu Anda harus mempertimbangkan di situ. Kenapa sampai usaha ini harus Anda lakukan yang bertempat di Kota Sorong ya. Nah, bagaimana mulai Anda menentukan ide sampai Anda melakukan promosi ya. Intinya makalah ini harus sudah berbentuk satu proposal utuh ya, satu proposal utuh sesuai dengan sistematika. Kalau ada sistematika yang tadi saya jelaskan ada yang kurang, silakan Anda menambahkan di situ ya.
Setelah itu, dari makalah ini Anda membuatnya di dalam PPT. Dalam PPT ini Anda menjelaskan secara video, ya. Untuk membuat secara video, kalau memang tidak mau ribet, kayak saya saja, ya. Kalau saya hanya menggunakan Zoom, jadi saya merekamnya melalui aplikasi Zoom, ya. Kemudian setelah Anda merekam apa yang Anda ingin paparkan, ingin jelaskan pada PowerPoint itu, ya, kemudian Anda masukkan di Google Classroom dan nanti akan dipelajari oleh teman masing-masing. Kalau ada waktu, kita akan masuk ke sesi diskusi, tapi kalau tidak ada waktu, berarti masing-masing teman kelompok akan mempelajari, ya, akan mempelajarinya. Dan misalnya kelompok 1 mempelajari kelompok 2, kelompok 3 dan sebagainya, ya. Saya rasa itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, ya. Dan kita akan bertemu dalam diskusi melalui Zoom, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang, pagi, sore, ya. Oke.